bergerak di bidang spare part juga ya. Jadi kita harus tahu kita bisnis itu bisnis berupa apa aja di dalam di daya motor ini ya. Oke, di sini ada part aksesoris departemen itu terdiri ada di product knowledge-nya. Ya, sebelum melihat kita ada yang namanya alur proses ya. Ya, yang dimana kita tuh harus bisa memahami kita ada sebuah di perusahaan ya yang dimana goalsnya kita harus mencapai indeks tertinggi ya. Nah, kita harus tahu yang namanya proses ada di people, ada di proses, ada di premises. Ini semua ini sudah tercantum di semuanya main dealer ya. Jadi kalau kita mempunyai suatu tujuan dan mempunyai apa operational index yang bagus untuk mencapai tujuan yang namanya CSI, DEP atau AEP, NOS ya. Nah, kita harus bisa memahami yang namanya penilaian-penilaian ini dari alur prosesnya. Ya, kita contoh ya kita mulai dari awal yaitu di learning and growth ya. Nah, di sini kita harus tahu potensial-potensial terhadap sumber daya manusianya. Kalau kita udah mempunyai SDM-nya, baru kita bisa menilai yang namanya di internal proses. Ya, internal proses ini sangat penting sekali ya. Jadi kita lihat yang namanya internal proses yaitu ada interior dan eksterior. Kita punya dealer bagus, tapi kalau tidak dirawat di dalamnya juga percuma ya. Jadi lihat eksterior. Kalau misalkan kita punya dealer tidak terawat, kumuh ya, konsumen juga enggan ya untuk menyampiri lah intinya ini tuh apakah dealer atau apa. Takutnya dealer aktif atau tidak aktif. Nah, kalau misalkan dealer aktif berarti kan harus bersih, nyaman ya untuk dilihatnya. Jadi tugas semua dari insan daya motor untuk melihat apakah dealer tersebut bagus nggak untuk dilihat ya. Jadi tolong untuk selalu yang namanya dirawat dealer atau tempat kita bekerja. Kita lihat eksterior, interior, apakah bersih atau tidak nih eksteriornya ya. Interior juga sama di dalamnya, apakah tempat duduknya enak, nyaman untuk untuk ruang tunggunya nih. Ini benar-benar kita harus bekerja yaitu secara 5R-nya ya. 5R itu kita ada pedoman di daya motor itu 5R, ringkas, resik, rawat, rajin. Ya, semua harus kita lakukan secara baik. Terus yang kedua ada part dan aksesorisnya produknya ya. Kita juga harus tahu nih spare partnya apa, aksesoris kita punya apa. Jangan sampai spare part yang kita butuhkan tidak dibutuhkan oleh konsumen ya. Jadi kita punya spare part tapi ternyata yang kita orderkan adalah spare part yang tidak dibutuhkan oleh konsumen. Yaitu harus kita siasati juga jangan sampai kita order barang-barang yang tidak diperlukan ya. Terus productivity, ya productivity juga bukan dasar productivity mekanik saja, tapi productivity berupa SDM yang lain kayak SA-nya, Prodesnya ya harus mencapai tujuan. Jadi tujuannya harus mencapai goals-nya hari ini harus bisa mencapai beberapa goals-nya ya. Jadi intinya hari ini misalkan contoh SA ya, SA hari ini harus bisa mencapai revenue per unitnya misalkan 110.000 satu motornya. Sama dengan mekanik juga ya, produktif mekanik berarti satu hari saya harus bisa mencapai 8 sampai 12 motor per hari. Nah, itu adalah goals-nya. Productivity yang harus kita canangkan atau kita targetkan di setiap individu di semua bengkel. Terus customer facility. Nah, customer facility juga harus diperhatikan juga. Ya, jangan sampai kita punya customer tempat tunggu tapi tidak nyaman untuk ditinggali ya, untuk ditempatin. Jadi konsumen juga harus intinya sih harus nyaman ketika eh, duduk ya, ketika menunggu servisnya di motornya di servis ya. Contoh misalkan ada air minum di dalamnya ya, ada wifi-nya, terus ada yang namanya kopi, teh ya, atau makanan-makanan ringan itu udah standarnya. Jangan sampai semua dealer di daya motor tidak mempunyai customer facility. Semuanya harus ada yang namanya customer facility.
Ya, setelah internal proses ini kita kembangkan, ya, kita kita apa semuanya jalan dengan baik, berarti kita harus ada yang namanya promosi, ya. Promosi ini dealer kita tuh, promosi ini bengkel kita tuh, supaya si konsumen itu bisa balik lagi ke kita untuk apa yang namanya memberikan promosi bahwa dealer kita ini adalah cocok untuk konsumen-konsumennya, ya. Terus yang kedua ada sekarang udah banyak yang namanya CRM, ya, Customer Relationship Management, yang dimana mengundang kembali konsumen-konsumen yang udah lama, yang udah lebih dari 3 bulan tidak pernah servis, kita undang kembali. Terus motor-motor yang udah lunas, ya, motor-motor yang udah lunas di leasing, kita undang kembali untuk bisa melakukan transaksi lagi ke bengkel, ya. Gitu juga sama. Setelah setelah motornya dipakai oleh konsumen, harus balik lagi ke dealernya kita untuk diservis kembali, ya. Jadi jangan sampai servisnya ke orang lain. Harus balik lagi ke kita lagi. Karena kenapa? Kita bisa tahu kita punya barang. Kalau misalkan terjadi sesuatu hal, ya, terjadi sesuatu hal atau barangnya klaim atau apa, kita bisa 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 cepat tanganin. Jadi bukan ditanganin oleh yang lainnya, tapi ditanganin oleh kita sendiri, ya. Setelah itu kita lihat performanya ternyata oh bagus, ya, karena dari dari mulai internal proses juga udah berjalan dengan baik, ya. Terus promosinya bagus, mencapai target yang bagus, performanya ternyata mencapai hal yang kita inginkan, ya, mencapai WOI atau CSI, DEP, AFT-nya dengan penilaian yang bagus. Nah, kalau misalkan ternyata penilaian kita tidak kurang kurang bagus, berarti kita balik lagi ke internal prosesnya. Ada apa di internal prosesnya? Apakah ada yang kurang atau tidak? Ya. Nah, itulah kita dari mulai awal sampai untuk mengejar target atau mengejar suatu hal prestasi, kita harus tahu yang namanya di people, ya, di proses dan premises, ya, di secara penilaiannya. Oke, kita balik lagi ke product knowledge-nya. Kita ada beberapa apa, judul, yaitu ada product knowledge, ada challenge change, prospect bisnis spare part, business competition, business benefit, dan business strategi. Nah, di Daya Motor, kita tuh produk knowledge itu kita bisnis apa aja sih, ya. Satu, pasti kita dulu, ya, kita hanya bisa jualan yang namanya HGP, ya, Honda Genuine Part saja. Hanya spare partnya saja, ya, bro. Jadi spare part ini kita asli, ya. Tidak ada palsu karena kita tuh satu tujuan belinya itu ke vendornya itu main dealer, ya. Yang main dealer ini adalah yang ditunjuk oleh HM untuk melayani jaringan-jaringannya Honda, ya, di bawahnya main dealer. Nah, kita punya yang namanya HGP, ya. HGP ini merupakan suku cadang asli sepeda motor Honda yang direkomendasikan oleh PT Astra, ya. Jadi sehingga menjamin keasliannya. Yang kedua, kita punya yang namanya oli, ya. Setelah spare part baru muncul oli, ya. Oli ini sekarang udah secara diproduksinya produksinya oleh HM Oil, walaupun, ya, oli ini banyak banyak apa pilihannya, banyak banyak pilihan, tapi HM udah meluncurkan khusus untuk produknya sendiri, yaitu HM Oil, ya, merupakan dirancang khusus oleh Honda untuk memenuhi tuntutan perkembangan teknologi serta sepeda motor yang semakin canggih, ya. Jadi khusus untuk sepeda motor Honda udah diciptakan yang namanya oli khusus motor Hondanya. Nah, kita punya juga yang namanya HGA, ya. HGA ini terjadi menjadi dua bagian juga, ya. HGA, jadi Honda Genuine Accessories. Honda HGA ini menjadi dua, yang nempel di motor sama yang tidak nempel di motor, ya. Kalau nempel di motor berarti itu adalah aksesorisnya motor. Kalau yang tidak nempel di motor berarti ada nempel di si pengendaranya itu sendiri, ya, kayak jaket, topi, helm, baju, itu berarti HGA, HGA-nya HGA Apparel. Tapi kalau HGA-nya genuine, ya, HGA yang genuine ini adalah yang nempel di motor. Jadi aksesoris-aksesoris yang nempel di motor untuk
setidaknya motornya menjadi bagus ya karena ditempel oleh aksesorisnya. Nah, kita juga berarti bisnis kita tuh aslinya ya untuk di HM sendiri yaitu ada tiga yaitu HGA, oli ya sama HGP. Nah, di Daya Motor beda ya. Daya Motor ini punya yang namanya aksesoris kita sendiri ya. Namanya Daya Motor Aksesoris. Nah, karena aparel miliknya HM, tapi daya motor aksesoris yaitu kita punya apa, produksi kita sendiri ya. Kita punya punya baju juga ya, punya yang namanya aksesorisnya motor-motor juga ya. Jadi sebelum sebelum HGA muncul, daya motornya udah duluan untuk punya yang namanya aparel sendiri ya. Jadi kita juga bersaing juga nih, kita punya aparel sendiri. Ternyata di kita juga punya aparelnya HM kita sendiri ya, yang harus kita jual juga. HM aparel kita jualnya, aksesoris daya motor pun kita jual. Jadi di kita tuh ada beberapa produk yang bisnisnya yang harus kita jual ya. HGP, oli, HGA, sama daya motornya aksesoris. Nah, biasanya kan rekan-rekan suka melihat nih ada H1, H2, H3. Nah, ini menunjukkan berarti kalau H1 adalah penjualan, kalau H2 berarti pemeliharaan atau bengkelnya, H3 adalah suku cadangnya. Jadi, kalau misalkan di dealer ternyata dealer tuh ada tulisan nih. Misalkan tulisannya H2, H3. Berarti berarti di dealer tersebut atau di bengkel tersebut tidak ada yang namanya penjualan motor. Tapi kalau misalkan ada H1, H2, H3 di depan dealer, nah berarti dealer tersebut itu adalah 3 in 1 ya. 3 in 1 tuh di sana ada penjualan juga, ada bengkelnya, ada spare partnya juga. Ya. Nah, ini oli-oli dan direkomendasikan oleh AM ya. Ada MPX 1, MPX 2, oli gear ya, SPX sama MPX 3. Nah, kalau kalau MPX, ya, MPX ini direkomendasikan adalah untuk motor-motor yang setidaknya motor-motor akselerasinya ringan ya. Bisa di bawah 125 cc di bawah itu bisa direkomendasikan pakai MPX ya. Tapi untuk yang warna oranye, nah ini adalah oli yang paling bagus ya. Yang paling bagus di HM. Jadi akselerasinya lebih 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 tinggi karena ke tingkat kekentalan olinya itu lebih encer ya untuk SPX ini. Jadi SPX ini bisa direkomendasikan itu motor-motor yang di atas 125 ya atau di atas 125 cc. Ini bisa digunakan untuk motor-motor SPX. Nah, kalau ada satu ya MPX 1, SPX 1 ini digunakan untuk motor-motor tipe-tipenya tipe-tipe motor cup atau bebek atau sport ya. Nah, itu bisa menggunakan SPX 1. Tapi kalau dua, MPX 2 ada SPX 2. Nah, itu bisa direkomendasikan adalah khusus motor-motor matic ya. Motor-motor matic. Nah, terus MPX 3. MPX 3 ini kita bisa direkomendasikan lu motor-motor tipe-tipe lama ya. Kayak motor-motor tipe lama di 100 cc, 125 cc atau motor-motor sport yang lama ya. Kayak Mega Pro, Tiger itu kita bisa memanfaatkan gunakan di MPX 3. Nah, ini improve formulanya ya, special improvement Honda ya untuk upgrade apinya standarnya ya. Nah, nah, jadi kita tadi saya bilang tadi itu MPX 1 ya, MPX 1 bisa digunakan ke motor-motor cup ya, motor-motor cup atau motor-motor tipe lama. Terus MPX 2 atau SPX 2 bisa digunakan untuk motor-motor matic ya, SPX 1 1 liter atau 1,2 liter bisa digunakan untuk motor-motor besar ya, motor-motor besar yang apa di motor-motor sport ya intinya ya. Terus MPX 3 ya motor-motor lama ya, kap-kap motor-motor lama. Oke. Nah, di sini ya tadi lebih tahan ya terhadap proses oksidasi menyebabkan usia oli lebih lama.
Oke. Terus untuk HM Oil ya mempunyai vis oksiditas ya 10W30 dengan teknologi Honda Smart Film ya. HM Oil membentuk lapisan film tipis di permukaan metal yang minimalisir gesekan ya, meningkatkan durasitas mesin proteksi ya unit bahan bakar. Oke, selanjutnya nah ini ya produk untuk di SPX ya. SPX ini mengadopsi teknologi hydro rate ya, ya lebih ke base oilnya membuat SPX superior dalam kualitas dan performanya lebih bagus ya. Sintetis. Jadi kalau bisa dealer rekomendasiinnya adalah di SPX nih, SPX atau SPX 2 karena satu ya satu lebih mahal ya untuk mencapai revenue-nya lebih lebih cepat tercapai kalau bisa pakai SPX ini ya. Yang kedua kita ada baterai ya. Baterai ini fungsinya ya itu menyimpan listrik yang dihasilkan oleh spool atau magnet di mesin, membuat sebagai pemberi daya listrik bagi komponen yang membutuhkan sebagai lampu, klakson, electrical starter dan lain-lain ya. Nah, ini untuk di baterainya. Kita kebanyakan baterai ini kita memakai baterainya baterai kering ya. Ya, baterai kering. Oke, di sini ada yang namanya kampas rem. Ini saya masukin ini adalah produk-produknya yaitu fast moving ya atau barang-barang yang cepat keluar untuk dibutuhkan oleh konsumen ya. Nah, ini keunggulan kampas rem atau kampas rem depan dan kampas rem belakang. Terbuat dari aluminium alloy yang berkualitas. Jadi slogannya spare part itu aman, awet, irit dan presisi ya. Jadi bahan aluminium alloy ini dapat menjaga suhu kampas rem ya. Kampas rem tidak mudah panas sehingga tetap pakem. Ya, jadi untuk ini khusus untuk spare part ini yaitu pasti kualitasnya dari HM dan asli ya, tidak dijual belikan di daya motor untuk yang palsu ya. Jangan beli yang palsu, khusus belinya ke main dealer saja gitu ya. Nah, kita juga banyak nih ya imitasi-imitasi barang. Nah, jangan sampai kita kalau bisa ya usahakan konsumen beli barangnya di dealer kita. Jangan sampai jangan sampai konsumen bawa barang ya, bawa barang dari luar jadi tapi dipasangannya ke kita. Nah, kalau terjadi sesuatu resiko ya daya motor tidak bertanggung jawab atas hal tersebut. Makanya kita komitmen ya sebagai di daya motor jangan sampai ada eh, konsumen yaitu menggantikan spare partnya, olinya atau spare partnya itu di luar dan dipasangkannya di daya motor. Itu ada udah kesepakatan kita bersama. Jika terdapat di dealernya menggunakan barang-barang produk di luar atau palsu, maka bengkel harus membuat surat pernyataan ya. Ada surat pernyataan yang dimana konsumen tersebut membawa barang dari luar. Nah, kenapa harus bikin surat pernyataan? Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita tidak terlibat hal-hal yang tidak diinginkan juga ya. Jadi intinya membuat kesepakatan antara dealer, bengkel dengan konsumen. Bila mana konsumen tersebut membawa barang-barang dari luar selain stok dari kita. Ya. Nah, nah itu ada panbel. Ya panbel tuh rodanya ini ya karet rodanya di motor matic ya. Kalau motor bebek atau sport kan biasanya rantai. Nah, kalau yang ini kalau matic biasanya pakainya pakai fan belt ya. Nah, ini ya. Jadi fungsinya di CPT di bagian CPT untuk penggeraknya fan belt ini untuk roda di motor-motor matic. Nah, kalau ini roller ya keunggulan Honda fan belt atau wheel drive ya disebutnya ya. Jadi Honda Jepang dan Bando Chemical Industry Jepang telah melakukan riset bertanggung jawab untuk menghasilkan bel drive yang berkualitas baik. Ya. Jadi untuk penggantian panbel ini
itu kilometernya di 24.000. Usahakan sesudah 24.000 pertama, 24.000 selanjutnya ganti untuk digantikan panbelnya. Biasanya kalau udah 24.000 ya, ini kelihatannya dari sisi panbelnya itu biasanya itu ada agak retas ya, kelihatan retak-retak gitu. Nah, itu menandakan barang apa panbel tersebut udah haus ya. Kalau udah ada retak dan misalkan di sini ada roller ya. Nah, roller ini kan satu pasang juga dengan panbel ya. Nah, roller ini kalau misalkan udah pengok gitu ya, nggak bulat lagi, ini wajib untuk bisa digantikan untuk performan si motornya juga jalannya mulus lagi ya. Eh, gitu. Oke, nah ya untuk gitu kayak gini ya. Ini kalau misalkan udah retas si siapa panbelnya ini nanti terjadi putus ya. Kalau udah putus juga di dalam CVT putus. Saya yakin itu akan macet ya, nggak akan pernah maju itu macet. Nanti apa untuk dijalankan juga tidak bisa kalau kita dorong ya pakai tangan didorong ini akan macet di dalamnya. Jadi usahakan setiap motor metik diperiksa panelnya ya sampai retas sampai retas. Kalau sampai retas nanti putus ya. Kalau udah putus ya kita juga repot di jalanan ya gitu. Nah, ini ada ban Honda ini ya khusus ya. Jadi tidak tipenya itu sama dengan standarnya di dealer. Jadi tidak ada namanya aksesorisnya seperti kembangnya harus gini, kembangnya gimana gitu, tidak ada. Kembangnya itu pasti standar yang ada di dealer ya. Jadi biasanya kalau Honda ini ada garis tengah biasanya aja, ada garis tengah di dalam si bannya tersebut ya, garis tengah. Si apanya namanya kembangnya ya, ada garis tengahnya. Ya, kalau fungsi ban ya sebagai pengendali arah, penahan beban dan pengereman. Oke. Nah, ini bahan-bahannya ya. Telapak ban yang berfungsi sebagai landasan, terus flycord berfungsi sebagai rangka tayar tayar ya sehingga ban bisa menahan beban mengatasi eksplosif tekanan tinggi. Ya, tekanan angin berfungsi sebagai penguat dan pengikat ban dengan pelek sehingga ban tidak lepas dari pelek ya pada saat beban atau benturan. Oke, ya, cara membaca layarnya nih. Eh, Biasanya kalau ring 14 ada ring 17 ya. 14 ini khusus untuk motor-motor matic. Ring 17 ini berarti bukan motor matic kayak cup, sport ya biasanya di ring 17 ya. Di ring 17. Nah, ini bisa membaca produknya lebar ya. Kalau lebar itu berarti lebih ke 80 90 ya. Tinggi ya. Tingginya di 90 ya, lebarnya berarti 80. 14 adalah diameter peleknya ya. Diameter peleknya berarti di ukuran 14. Tuh ya. Nah, ini juga macam-macam grease apa stempet aja atau grease-nya ya untuk kebutuhan di servis di CPT. Kita tidak boleh memakai sembarangan. Kita harus memakai namanya AM oil CPT grease namanya ya. Ini hanya 10 gram, kecil banget sih barangnya ya. Ini untuk keperluan servis. Nah, busi juga sama ya, membakar campuran bahan bakar. Ya, membakar campuran bahan bakar dan eh, udara yang masuk ke dalam ruangan pembakaran, mengantarkan energi panas dan ruang pembakaran. Oke. Tipe busi juga ada tipe standar dan resistor. Fungsi resistor adalah mencegah intervensi terhadap komponen elektrik seperti ECU dan speedometer digital pada motor. Ya, ada bearing roda, ada bearing roda. Nah, ini coolant ya, coolant ini khusus motor-motor yang ada radiatornya ya. Jangan memakai cairan selain coolant. Kalau misalkan memakai selain cairan kurang akan terjadinya korosi.
ya di setiap motor Hondanya. Kalau udah korosi berarti karatan di dalam ya. Kalau udah pakai coolant ya ini dijamin tidak ada yang namanya korosi atau karatan. Nah, kayak gini ya. Ini pakai coolant, terus yang lain pakai air mineral gitu kan. Nah, itu tidak boleh, air mineral akan mengakibatkan korosi di setiap radiatornya. Nah, itu gini ya. Nah, ini terus ada namanya HGA. HGA terbagi menjadi dua. HGA namanya HGA pad dan HGA-nya aparel ya. Yang di atas adalah HGA-nya pad. HGA pad ini adalah aksesoris yang menempel di bodi-bodi motor. Yang di bawah adalah aksesoris aparel ya. Yang digunakan oleh si pengendaranya. Ada jaket, ada baju, ada helm ya. Nah, itu namanya HGA aparel. Nah, ini yang tadi ya, HGA HGA spare partnya ya. Atau disebutnya PACC part aksesoris ya, disebutnya part aksesoris. Nah, ya kita banyak lah ya, kita udah ada ratusan tipe kode untuk di HGA ini ya. Ya, jadi untuk ditempel di motornya ya, biar motornya lebih gagah lagi ya untuk ditempelkan aksesorisnya di HGA-nya. Nah, juga sama ya ini kita punya baju juga ya. Ini aparel ini disebutnya aparel. Ada kaos-kaos ya, kemeja. Ini di dropping ya. Ini sistemnya di dropping oleh main dealer ke kita untuk bisa dijual barang-barang ini ya. Jadi sistemnya kita nggak buka PO untuk aksesorisnya aparel, tapi biasanya ini di dropping oleh main dealernya cabang-cabang masing-masing dan kita harus wajib untuk bisa jual kembali. Ya. Ini helm juga sediain ya. Helm kita sediain untuk bisa dijual juga. Nah, item-itemnya aksesorisnya ya sama ya. Jadi ada ada remote, kita punya remote, punya garnish, tanknya tanknya bensin gitu kan. Terus kaca windshield ya, kaca untuk yang di depan gitu kan. Nah, ini kan standarnya kecil karena pakai HGA, jadi kacanya jadi besar ya, karena diganti oleh HGA. Terus karpet-karpet sama ya, karpet-karpet juga. Nah, ini sama. Nah, ini adalah harga HT-nya juga ya. Ini saya sih biasanya suka suka lihat di websitenya. Kita bisa lihat di website. Ini harga-harga ini kita udah bisa lihat di websitenya Honda Parts Jabar ya. Nah, Honda Parts Jabar kita bisa ngelihat spare partnya apa aja sih yang ada di HGA ini gitu kan. Misalkan ini motornya motor PCX. Nah, motor PCX ini berarti barangnya apa aja sih yang ada di motor PCX. Kita bisa lihat di websitenya Honda Parts Jabar. Nah, ini part katalog ya, Honda part katalog di Parts Jabar. Nah, kalau aksesoris mah kita produksi sendiri ya, kita produksi sendiri ya, terbagi menjadi beberapa ya, ada aparel, ada aksesorisnya daya motor atau perlengkapan toolsnya juga kita jualan tool, kelengkapan bengkel, nah hanya untuk apa kebutuhan khas. Bila mana ada asa-asa atau toko umum yang membutuhkan tools, ya kita juga bisa jualan tools ya. Nah, nah, ini ada permintaan dari customer. Biasanya dari itu the customer akan datangin dealer kita 3 in 1 ke bengkel, pemeliharaan atau suku cadang. Nanti si penjualan apa dari dealer kita akan ke main dealer untuk dipesankan ke main dealer, dari main dealer ke HM, dari HM ke main dealer lagi ya. Jadi siklusnya untuk permintaan-permintaan barang ini dari customer sampai ke HM
yaitu ya jadi dari customer pasti ke dealer atau ke bengkel, bengkel ke main dealer ke HM. Nah, kita lihat bisa lihat juga sini potensi ya potensi kebutuhan spare part apa ahas ya. Jadi tahun 2026 sampai 2020 2000 sekarang ya potensi masih masih tinggi juga ya masih masih dibutuhkan untuk ke asasnya ya. Dengan potensi masih bisa menghasilkan kontribusi ya oli kontribusi yaitu spare partnya bisa di 315, olinya bisa di angka rata-rata di 97.000. Jadi potensi untuk mencari revenue ya masih tinggi karena permintaan toko umum pun masih tinggi, apalagi konsumen ya. Konsumen berarti membutuhkan barang. Toko-toko umum di luaran juga masih banyak. Berarti untuk potensi motor, untuk kebutuhannya servis masih tinggi ya, nah, teman-teman. Ya, di sini pasti membutuhkan yang namanya membutuhkan 3 in 1, H123, ada H23 berarti servis dan suku cadang, dan satu lagi H3. H3 itu khusus untuk spare partnya saja. Nah, kita di grup ya punya yang namanya HAPS ya, itu ada di grupnya Daya Adicipta Motora yaitu atau main dealer. Main dealer mempunyai toko spare part juga namanya HAPS. Nah, Daya Motor juga sama ya. Daya Motor punya satu toko di Bandung itu khusus untuk penjualan spare partnya saja ya. Ada di daerah Gatsu ya. Secara competition ya semua barang-barang ini ya cepat masuknya ya. Jadi eh, secara substitusi kita banyak persaingan, banyak barang-barang hampir barang-barang yang sama ya. Banyak produk, banyak produk yang sama, terus banyak jaringan. Terus buyer power, nah, konsumen semakin kritis, kebutuhan konsumen juga mendadak ya. Tiba-tiba pengen ini, pengen itu ya kalau konsumen. Terus kita punya supplier. Nah, supplier kita cuma satu ya, main dealer saja. Jadi tidak bisa bersaing apa mencari barang-barang selain ke main dealer. Barang-barang kita ya pesannya adalah harus ke main dealer. Kompetitor banyak ya, potensi spare part tinggi, image-nya tinggi. Jadi rival rival kita di mana-mana ya untuk saling apa saling bersaing ya intinya ya, saling bersaing. Terus dari segi eksternal ya potensi market spare part dan oli yang sangat besar, ketatnya persaingan di market menuntut AHAS dapat memberikan layanan di atas standar bagi konsumen melalui perbaikan dari segi operasional. Secara internal faktor internal yaitu ada sales management, inventory management, dan ketiganya adalah CRM. Nah, sales management, inventory management ini juga harus kita pelajari ya. Ya, kita cara mengorder, cara menganalisa spare part itu untuk dipesan. Jangan sampai spare part yang kita pesan stoknya tuh masih masih banyak untuk dipakai ya. Rata-rata demand-nya itu 1 bulan, apakah kebutuhan 1 bulannya masih cukup atau tidak. Kalau misalkan 1 bulan masih cukup, ya, jadi tidak diperlu apa tidak diorderkan kembali barang-barangnya yaitu kenapa karena pencapaian di apa barang-barang yang kita simpan di gudang masih masih dibutuhkan untuk pencapaian 1 bulan ke depan ya jangan sampai kita order terus tapi kita bisa tidak bisa melihat yang namanya stok fisiknya kita di dalam gudang ya kita harus periksa dulu. Oke. Nah, di tahun 2021 ya, di tahun 2021 kita hanya di spare part, terus naik ya di 2026 kita udah mulai nambah lagi nih di 2026 udah di spare part, oli dan aksesorisnya dari motor. Setelah tahun 2029 lah baru muncul nih HGA ya. HGA ini diluncurkan oleh main dealer dikirim ke semua jaringan-jaringannya Honda. Jadi sampai saat ini kita masih punya yang namanya HGA-nya aksesorisnya HM. Karena tahun 2029 2009
Itu, itu ini banyak droppingan ya. Ini banyak droppingan dari mailer ke jaringan. Saya kayak dari sampai sekarang ya. Jadi sampai sekarang ada HGA, HGP, oli dan aksesoris dari motor. Nah, kita buka laporan stoknya. Nah, laporan stok ini kita bisa lihat di workshop stok spare part transaksi ya. Nah, ini laporan stoknya seperti gini. Oke. Nah, ini adalah pengecekan harga ya, pengecekan harga. Ini pengecekan harga ini biar memudahkan konsumen menanyakan suatu barang harganya itu berapa ya. Jadi kita buat yang namanya cek untuk price-nya. Dan jangan lupa ya, loss order ini di sini nih menunya ya. Cetak loss order. Jadi kalau misalkan barang tersebut tidak ada, kita bisa input di loss order. Ya. Nah, ini juga sama master part. Ini master part ini dikirim setiap awal bulan oleh saya ke semua jaringan daya motor untuk bisa diketahui ya kita tuh punya barang harga HRT-nya berapa. Jadi harga HRT itu harga eceran tertinggi dari nasional ya harganya pasti sama ya tidak ada yang lebih atau tidak ada yang kurang. Semuanya sama satu apa dari main dealernya masing-masing. Nah, spare part juga terbagi menjadi beberapa kategori ini ya. Ada rank A, rank B, rank C, rank D. Nah, kita itu dikhususkan diwajibkan order yaitu ranknya yang masih kategori rank A, rank B, rank C. Ya, rank D dan rank E jangan sampai kita order untuk diorderkan ke mailer ya, karena stok kita tuh masih menumpuk ya, masih numpuk, masih banyak. Ya, jadi rank D ini dan rank ini kita sama-sama caranya ngejual apa apa rank D dan rank ini ada disebutkan adalah kategorinya desktop ya, yang tidak terjual sama sekali dalam 1 tahun. Ya. Nah, secara GP, nah aksesorisnya, aksesoris dari motor paling tinggi. Kenapa? Karena aksesoris dari motor ini kita yang nentuin. APP-nya kita yang nentuin, harga belinya kita yang nentuin, dan harga jual pun kita yang nentuin ya. Jadi GP-nya lebih besar untuk ketimbang yang lain. Ya, kalau di sisi spare part, GP-nya hanya di 17 sampai 25% ya. Di oli 10 sampai 15, HGA 10 sampai 12% ya dalam GP-nya itu. Ya. Nah, kenapa penjualan kita turun? Nah, ada beberapa kondisi yang sekarang ya terjadi menjadi people, place, promotion, condition. Secara people, belum proaktifnya proses peningkatan penjualan spare part terhadap unit entry yang masih menjadi potensi market. Jadi, intinya setiap servis itu tidak pernah ditawarkan yang namanya HGA. Ya, faktur fakturnya itu pasti masuk ke gudang ya, masuk ke gudang faktur-faktur dari main dealer, makanya kita harus jual kembali barang tersebut ya. Tapi di sini banyak belum proaktifnya orang-orang dalam meningkatkan penjualan spare part. Ada place, ada promotion condition. Place potensi penjualan spare part aksesoris secara direct customer ya, atau secara langsung tadi ya. SOR itu adalah penjualan langsung. Masih rendah penggarapannya serta belum optimalnya penjualan terhadap unit entry yang rusak. Eh, oke. Unit entry, penjualan terhadap unit entry yang masuk ya, kayak masuk. Oke. Terus activity dalam penjualan spare part aksesoris masih belum optimal. Ya, promosinya masih belum optimal. Display atau visual merchandise yang masih kurang di bengkel karena tidak konsistennya untuk menawarkan atau tidak dipajang ya, untuk tidak dipajangkan di depannya, di depan bengkel atau di showroom untuk dipromosiin. Kurangnya competitive condition serta kurangnya tantangan atau rintangan dalam berprestasi ya. Jadi tidak ada yang namanya tidak di target, tidak ini ya. Makanya setiap setiap penjualan kenapa harus ada targetnya. Jadi untuk yaitu berarti kurangnya kompetitif ya.
quantitative condition. Nah, jadi tidak ada penjualan sama sekali karena kondisinya tidak pernah yang namanya tidak ada tantangan untuk berprestasi. Ya. Nah, makanya dibuatin yang namanya development people di setiap cabang yaitu di-trainingkan. Ada training, coach, coaching, on counseling, kasih target, di challenging ya, di challenge, strategi, review dan kontrol. Ya. Jadi semua yang berhubungan dengan sales, baik itu bengkel, SA, salesman, kita harus bisa jual yang namanya produk-produk kita yang ada di Demotor. Oke, ya. Ini aksesoris ya, aksesorisnya dari motor juga tadi sama ya. Cek harga juga sama. Ini master part juga kita udah sediain setiap awal bulan dikirim. Nah, paket aksesoris dari motor itu bisa dipaket-paketkan nih ya. Jadi kita nentuin modalnya, kita tentuin juga harga jualnya. Contoh di sini ada gantungan barang kita jual 400, kita modalnya 475, kita jual 2.500 tuh. GP-nya udah gede ya 426 ya. Beda dengan main dealer. Kalau main dealer itu diskonnya juga kecil ya. Jadi dari main dealer di diskon di antara di 12,5 sampai 15% dijualnya ya. Jadi kalau kita diskon lagi 5% hanya punya keuntungannya 10%. Jadi lebih unggul di aksesorisnya dari motor. Nah, jadi keterangannya harga jual aksesoris untuk wilayah Jabodetabek, misalkan harga jual termasuk pajak ya. Pajak ini sekarang udah bukan 10% lagi ya, 1,11% atau 11%. Ya rumus GP yaitu harga jual dikurangi modal dibagi harga jual dikali 100% ya. Nanti ketahuan GP-nya berapa. Sama untuk permintaan demand juga sama ya dari misalkan tadi konsumen ke Ahas, Ahas baru ke main dealer, dari main dealer baru ke HM. Tapi kalau aksesoris dari supplier dikirim ke setiap depo ya. Kita punya depo tuh 5. Depo ini adalah sebagai sentralnya kiriman-kiriman dari vendor untuk didistribusikan ke cabang-cabang ya. Jadi dari supplier akan dikirim ke depo, depo akan kirim bagi ke jaringan-jaringan dari motor. Udah jaringan dari motor dijual ke konsumen. Nah ini cakupan area deponya ya. Ada beberapa depo Cirebon, Cisalak, Kalimalang, Garujati. Ya, ini khusus untuk eh, jaringan yang dikelola atau covered areanya semua depo ya. Jadi kalau misalkan ada kiriman dari supplier atau vendor ke daya motor itu lewatnya lewat depo. Depo akan didistribusikan kembali ke semua cabangnya. Ya, jenis order ya sama ya. Kalau misalkan ada PO-PO baru ya kita yang buat tidak cabang yang buat. Kalau misalkan ada aksesoris kita membuat membuat produk baru yaitu semuanya ada di departemennya spare part. Nah ya, ini personal order, ya, orderan tuh bisa sebulan, sebulan sekali ya. Bila ada tambahan, bila ada tambahan kita bisa nambahin di setiap tanggal 5. Lokal proses adalah beli di luar ya. Kalau bisa kita usahakan tidak ada beli-beli untuk di luar ya. Nah, jadi untuk cabang di Jawa Barat tidak boleh lokal purchase, tapi kalau di luar Pulau Jawa Barat lokal purchase. Jadi lokal purchase ini adalah beli barang di luaran selain main dealer ya, selain main dealer. Tapi harus izin dulu di Departemen Spare Part. Jadi tidak boleh ngorder ke selainnya main dealer. Ya, stock level. Nah, stock level ini adalah eh, kemampuan suatu barang untuk menjual barang itu berapa hari ya. Jadi kalau misalkan satu itu adalah 1 bulan. Kalau dua adalah 2 bulan ya. Berarti untuk di daerah Jawa Barat atau di Jawa
ITO-nya itu inventory turnover ya disebutnya, atau stock level harus bisa mencapai satu, dan di luar Jawa Barat adalah dua. Kalau satu berarti terjualnya 1 bulan habis, dua berarti 2 bulan terjual habis. Ah, itu ya cara bacanya. Ya, konsumennya bisa siapa aja, ya, bengkel umum, PA klien, pos, atau pelanggan bengkel dan showroom, atau karyawan daya motor. Nah, ini ya, minimal minimal kita jual untuk aksesoris daya motor, kita bisa jual dari harga beli, ya, ditambah 20%. Ditambah 20%. Ya. 20% ini adalah harga jual minimal. Harga jual minimal ya. Kalau itu ada yang beli secara grosir. Ini khusus untuk aksesorisnya dari motor, bukan spare part ya. Kalau spare part itu beda lagi. Diskonnya diskonnya cukup bisa di angka 5 sampai di 15% ya. Tapi khusus untuk aksesoris itu lihatnya dari harga beli ya. Dari harga beli ditambah 20%. Tapi untuk retail, penjualan retail dari harga beli bisa ditambah di 35%. Nah, ini display-displaynya ya, dipajang, jangan sampai disimpan di gudang aja. Kita punya barang, kalau disimpan di gudang juga tidak akan pernah terjual nantinya ya, setelah display. Ya, yang tadi juga binkat juga sama, ini ada namanya lokasi juga sama, yang tadi udah saya terangkan. Strategi pemasaran ya, rekan-rekan udah paham ya strategi pemasarannya seperti gimana ya. Menawarkan aksesoris ke semua konsumen yang servis, membuat paket aksesoris di bengkel, membuat paket aksesorisnya di showroom, memberikan diskon yang menarik ya. Tipe penjualan di bengkel, SA mengetahui harga retail, analisa karakter konsumen, terus analisa jenis aksesoris yang dibutuhkan oleh konsumen, analisa jenis aksesoris yang disukai oleh konsumen. Nah, ini paketnya juga sama ya. Harga 100.000 bisa bisa jadi 69.000 dengan beberapa barang ini ya. Dengan beberapa barang-barang ini. Dan kita udah diskon juga ya, udah diskon dan dapat GP di 30%. Nah, dibanding juga, ini banding ya, ini disebutnya program banding. Program banding ini ya, kita misalkan harga paketnya 100.000. 100.000 ini terdiri dari satu servis lengkap, injektor cleaner, jasa apa, CPT cleaner, oli. Nah, itu bisa dibuatkan secara paket atau secara bundling ya. Nah, ini juga sama contoh aksesorisnya A. Ya. Nah, GP-nya juga lumayan ya, GP-nya bisa sampai 30%, ya GP-nya 30% ya. Nah, ini juga sama motor trail, motor Verza ya, yang kita modifikasi menjadi motor trail ya. Ada bannya, velgnya ganti ya. Ini juga di semua pakai HGA juga. Di penjualan di luar ya, ya ada penjualan di toko-toko umum, Ngampar setiap hari Minggu ya. Terus ada diskon khusus untuk karyawan. Kita tawarkan ke toko-toko grosir, ya leasing, koperasi atau pos sepeda motor. Nah, ini barang-barang aksesorisnya dari motor ya. Jadi kita masih punya stok ini, banyaknya tuh di deponya Garut Jati ya. Nah, bila mana rekan-rekan ada yang mau beli aksesorisnya dari motor berupa baju-baju, bisa menghubungi dealer depo yang terdekat ya. Misalkan depo Garut Jati itu adanya di Bandung. Depo Cisalak berarti adanya di Cisalak Depok ya. Terus Cirebon juga sama ada. Cirebon ada, Garut ada, Bekasi juga ada. Di semua depo ya. Jadi banyak sekali yang kita jual. Kita di sini ada stoknya, tinggal habisin saja ya. Kalau barangnya sudah habis, ya kita nggak order dulu ya. Kita nggak order dulu. Jadi kita lihat animonya beda untuk di aksesorisnya dari motor ini. Nah, kita punya pin juga sama, kita punya payung ya, bagasi. Nah, ya kayak ini.
kunci-kunci, ada grip, sarung tangan, sama. Nah, nah, ini eh, apa namanya produk-produk yang dijual oleh ke konsumen ya. Ini yang khusus dari motor ya. Nah, ini sama ya. Nah, kursi juga, ya kursi juga ada ya. Kalau tapi ini eh, tidak tidak diperbolehkan untuk diorder di semua cabang. Yang order adalah hanya di departemennya spare part. Ini sama kalau member sekarang udah berupa poin ya, udah berupa masuk ke programnya Davina. Ya, udah menuju Davina ya. Tuh. Oke. Nah, ini barang-barang yang masih hit di Daya Motor, penjualan GP-nya juga apa cukup lumayan besar ya. Ada di IM, sekarang IML ini sekarang kita udah nggak kerja sama di IML karena IML ini stoknya kita masih ada beberapa stok yang masih belum terjual ya. Jadi kita stop dulu untuk pemenuhan kebutuhannya IML. Sama ya, ini aksesoris, ada power spray, yang satu adalah CPT cleaner untuk membersihkan CPT cleaner. Terus ada yang namanya throttle grip, ya throttle grip biar lancar ngegasnya ya. Jadi tidak apa tidak keras untuk di gripnya. Ada juga namanya power spray. Power spray ini yaitu untuk konsumen ya, untuk semprotan helm, wangi ya, pewangi helm. Ya. Nah, ini DSM penjualan kita di injektor cleaner ada di mereknya DSM. DSM-nya Daya Motor ya, DSM-nya Daya Motor. Ini penjualan juga cukup lumayan bagus, rata-rata bisa nyampe di 4 ribuan ya. 4 ribuan setiap cabang per bulan. Ini baju ya, kaos ya. Oke. Nah, setidaknya untuk rekan-rekan yang membutuhkan barang apa baju-baju kaos di setiap hari Selasa, wah, boleh menghubungin ke saya atau ke depo-deponya dari motor ya untuk membeli barang-barangnya aksesoris. Oke, mungkin cukup sekian materi dari saya dari WMS sama produk knowledge-nya aksesorisnya dari motor. Oke, selanjutnya silakan Vina untuk dilanjutkan kembali.